ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, yang saya sebut sebagai dengan Kang Emil. Yang saya hormati Ketua Umum HMI periode 2015-2021, Profesor Jimli, CPD, serta Bapak Sekretaris Jenderal HMI 2015-2021, Bapak Jafar Hafsah, senior saya, dan juga para Dewan Pakar yang hadir, Pak Nana, dan hadirin sekalian, para pengurus Orwil, khusus Sohibul Bait dan Sohibul Hajat, Pak Profesor Muhammad Najib, Ketua HMI Orwil Jawa Barat, sekaligus menjadi panitia pada hari ini, serta pimpinan Orwil dan pimpinan Orda dan sekalian berbahagia. Saya akan mulai dari pantun dulu, sebelum didahului pantun oleh Kang Emil. Beli sarapan ke Cikalong Wetan, cakep. Dapat soto urat, inginnya soto babat. Mari bergandeng tangan, eratkan barisan untuk HMI kuat, Indonesia bermartabat. Pergi ke Roma, pulangnya ke Antapani, membawa jerami sambil diikat. Bersama-sama para cendekiawan di sini, semoga HMI semakin bermanfaat untuk umat. Yang terakhir, ikan gabus lebih cepat dari bagus. Hadirin sekalian berbahagia, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka untuk penutupan muktamar yang ke-7 sekaligus peringatan milad HMI yang ke-31 yang diselenggarakan sejak tanggal 4 hingga tanggal 6 Desember 2021 di Kota Bandung. Ini adalah merupakan ajang yang rutin kita lakukan dalam rangka untuk estafeta organisasi, dan pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pada saya untuk mengemban tugas yang sungguh berat ini dalam rangka untuk menjalankan HMI untuk tetap eksis dalam merespon tantangan zaman. HMI memiliki identitas keislaman, keindonesiaan, dan kecendekiaan. Modal keislaman, keindonesiaan, dan kecendekiaan adalah modal yang sangat penting bagi kita untuk merespons berbagai tantangan zaman. Yang hari ini kita rasakan ada 3 sumber perubahan. Yang pertama adalah climate change. Semua orang sibuk untuk mengatasi perubahan iklim dengan melakukan berbagai langkah cerdas untuk mitigasi dan adaptasi. Petani semakin sulit untuk memprediksi, banjir ada di mana-mana. Kita para nelayan juga tidak tahu kapan bisa melaut dengan tepat. Penyakit semakin bervariasi. Setelah climate change, kita dihadapkan pada sebuah tantangan baru yang disebut sebagai revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 bagaimana bukunya Klaus Schwab yang menggambarkan percepatan pertumbuhan teknologi yang luar biasa, yang membuat kita ini terkoneksi satu sama lain, yang membuat kita ini menjadi satu ekosistem di mana tidak ada lagi yang bisa sendiri. Semua harus terhubung dengan cepat, dengan efisien, dan ini telah merubah seluruh tatanan kehidupan kita. Kehidupan kita berubah karena perilaku kita berubah. Secara teoretik, kecepatan perubahan teknologi itu bersifat eksponensial, yang kemudian kecepatan itu hanya bisa diikuti oleh kecepatan perubahan individu. Kemudian yang kedua, kecepatan perubahan bisnis. Baru yang ketiga ada kecepatan perubahan regulasi. Jadi public policy itu ditakdirkan dalam tanda kutip selalu lambat dalam respon perubahan. Akan tetapi perubahan individu sekarang kita rasakan. Di Amerika hasil survei setiap 12 menit sekali orang melihat smartphone. Di Indonesia orang setiap 4 menit sekali orang melihat smartphone.
Di ruangan ini berapa menit sekali? 69,7% orang bangun tidur di Indonesia yang pertama kali dilakukan adalah membuka smartphone. Ini hasil survei. Ini merubah perilaku kita yang luar biasa. Dan kemudian sekarang sudah berubah, tidak ada lagi sahabat pena, tidak ada lagi sahabat pena, kemudian tidak ada lagi, mungkin nanti lucunya Pak Gubernur akan bertanya kepada Pak Gubernur, what is newspaper? Apa itu surat kabar? Jadi pada tahun 90, pada tahun 2000, orang yang terkenal di Indonesia adalah orang-orang yang menulis opini di halaman 4, halaman 6, Kompas, Republika, Media Indonesia, dan koran-koran. Sekarang, orang yang ngetop bukan yang nulis-nulis di opini. Begitu kita tanya, Anda baca koran apa? Ketahuan umurnya berapa. Jadi koran itu sekarang konsumsi orang-orang yang berumur di atas 45 tahun. Yang lain menggunakan cara alat-alat yang lain. Nah, saya kira perubahan ini berdampak pada perubahan-perubahan yang lain. Saya kira peta bisnis berubah, peta semua berubah, dan semakin tidak jelas kita bersaing dengan siapa. Pak Jimli, kira-kira saingan IPB siapa? Orang mengatakan saingan IPB adalah ITB, UI, UGM, Harvard, MIT, Stanford. Saingan kita semua sekarang tidak saling bersaing. Kita sekarang berhadapan dengan satu institusi, saingan baru yang namanya Google. Ada Google Career Certificate. Setiap 6 bulan, Google mengadakan kursus 6 bulan dan dijamin orang itu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan future job. Dan itu tidak bisa dilakukan perguruan tinggi saat ini ada. Jadi sekarang yang terdisrupsi itu bukan hanya surat kabar, bukan hanya televisi, ya, bukan hanya tukang pos, yang terdisrupsi juga lembaga pendidikan. Termasuk adalah ormas seperti ICMI ini. Jadi kalau dulu saya memberikan disket kepada Pak Jafar pada tahun 90, maka disket itu sangat-sangat bermanfaat. Tapi hari ini saya berikan disket kepada Pak Jafar akan mengatakan, Pak Arif, ini buat apa? Buat kipas-kipas atau buat apa? Karena daya manfaatnya sudah berubah, karena orang tidak ada lagi menggunakan disket. Artinya, kalau ICMI hadir dengan menawarkan seperti kita jualan disket, itu tidak akan laku. Inilah yang terjadi pada tata ormas-ormas yang ada di Indonesia. Pengamatan kami bahwa ternyata kita ini seringkali gagal. Gagal apa? Gagal memahami bahwa dunia sudah berubah. Kebutuhan sudah berubah. Manfaat sudah berubah, arti manfaat, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir sekalian adalah yang disebut dengan pandemi COVID yang merubah tatanan kehidupan kita, yang sebenarnya itu adalah merupakan kecepatan perubahan. Pada tahun 2018, awal saya menjadi rektor, saya mengatakan kita harus kuliah online mulai. Semua dosen mengatakan, what? Kuliah online? Sesuatu yang aneh. Saya minta dosen IPB, sekarang dosen-dosen IPB belajar ke UT. Apa-apa? Ini rektor baru, gaya banget. Nyuruh-nyuruh dosen-dosen senior belajar ke UT. Juga belajar online. Jadi saya sempat dibenci oleh dosen-dosen di IPB gara-gara menyuruh dosen-dosen belajar online pada tahun 2018. Sampai 2019 saya mengirim sampai 500 orang ke UT. Pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID, semua orang harus melakukan perkuliahan secara online. Baru setelah itu, para dosen berterima kasih, ya Allah Pak Rektor, untung saya dikasih latihan. Kalau tidak, jadi sebenarnya inilah cara Tuhan untuk mempercepat kita untuk memproses, untuk merespons perubahan. Jadi kita harus melihat secara positif, ini cara Tuhan untuk kita untuk mempercepat proses perubahan. Hadirin sekalian, saya kira 3 sumber perubahan tadi adalah sumber perubahan yang membuat kita ini memang hidup penuh dengan ketidakpastian. Dan negara-negara di dunia manapun adalah negara-negara yang sedang gampang menghadapi masa depan. Maaf, saya harus cerita. Saya pergi ke Cina mencari pusat-pusat penelitian paling canggih di Cina tahun 2018. 2019 saya pergi ke Australia, pergi ke Belanda, pergi ke Korea, pergi ke Jepang, ingin melihat
pusat-pusat penelitian pertanian tercanggih apa yang menggunakan 4.0. Ternyata mereka masih belajar bagaimana menggunakan blockchain untuk bisnis pertanian, menggunakan artificial intelligence untuk bisnis pertanian dan sebagainya. Semua sedang belajar. Artinya apa? Artinya kita ini dengan negara lain di restart. Di restart itu adalah dalam dinolkan oleh Tuhan. Ibarat kita mau berlari, kita ini start yang sama sekarang. Sekarang persoalannya adalah tinggal sejauh mana kecepatan berlari kita. Learning agility, kecepatan kita belajar. Kalau kita mampu belajar dengan cepat, learning agility sangat tinggi, maka kita akan bisa. Tapi learning agility itu biasanya harus diikuti dengan mindset. Ini yang saya sebut sebagai growth mindset. Mindset yang tumbuh berkembang seiring dengan perubahan zaman. Bukan fixed mindset. Orang yang fixed mindset selalu menyalahkan keadaan dan selalu pesimis terhadap masa depan. Dan tidak yakin bahwa dirinya bisa berubah. Hadirin sekalian, kita beda dengan orang Jepang itu tidak ada. Hidup 24 jam, makan nasi, tangan 2, kaki 2, mata 2, mulut 1. Bedanya apa? Bedanya soal kemauan, willpower. Kekuatan kemauan inilah yang menurut saya terus harus diasah sehingga Indonesia ini membutuhkan willpower yang kuat dari warganya, membutuhkan kepercayaan diri yang kuat. Karena kepercayaan diri dan optimisme itu adalah modal bagi kita untuk mengarahi masa depan. Sebagaimana Pak Chung Hee ketika dia merancang Korea Selatan dengan Simbol Undong. Yang dibangun bukan teknologi, yang dibangun bukan infrastruktur semata, tapi infrastruktur adalah untuk membangun kepercayaan diri. Rumah-rumah petani-petani yang ada tanahnya diplester supaya apa? Supaya percaya diri. Jadi kepercayaan diri itu modal. Oleh karena itu sebenarnya Indonesia itu tidak ada kalah dengan negara lain. Kita harus optimis. Inilah mengapa saya harus bicara agak panjang lebar tentang peta perubahan seperti sekarang ini. Karena apa? Untuk membuat kita ini yakin bahwa kita ini masih bisa mengejar atas ketertinggalan kita dengan negara-negara lain. Karena negara-negara lain belum ada yang punya pengalaman menghadapi climate change, belum ada negara lain yang punya pengalaman menghadapi revolusi industri 4.0, belum ada negara lain yang punya pengalaman untuk menghadapi COVID. Semua negara sedang belajar, tergantung pada kecepatan belajar kita dan tergantung pada orientasi kita. Sejauh mana kita tuh pada future practice atau pada hanya best practice. Kalau kita fokus pada best practice, selamanya kita akan menjadi follower. Tapi kalau kita fokus pada future practice, kita akan menjadi leader. Oleh karena itulah kita ini sebagai bagian dari HMI dengan keislaman, keindonesiaan, dan kecendekiaan, yang penting adalah kita bisa memberikan inspirasi, membangun kepercayaan diri bahwa kita bisa. HMI dituntut untuk hadir dengan program-program inovatif, dengan karya-karya inovatif, agar bisa menginspirasi. Bahwa HMI adalah sumber inspirasi bangsa. HMI adalah sumber solusi bangsa. Pada saat yang sama, HMI juga hadir sebagai rumah besar, rumah bersama umat Islam. Rumah bersama umat Islam, di mana kita menjadi hub, terdapat konektivitas antara umat Islam untuk sama-sama meningkatkan dan menyamakan frekuensi untuk menghadapi tantangan perubahan ini. Kita pun dituntut untuk melenggalang program-program aksi. Berbagai pidato kemarin selalu disebutkan HMI pernah melahirkan Mbak Muhammad, pernah melahirkan Pinbook, pernah melahirkan Republika, Global TV, dan lain sebagainya. Dan kita perlu berpikir tentang apa yang next yang harus kita perbuat sebagai future practice, sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Oleh karena itu optimisme ini sangat penting, dan disinilah kita harus mampu menatap masa depan. Di sini tidak ada istilah tua muda. Tua muda secara biologis diukur dengan usia, tapi secara intelektual tua muda diukur dari orientasi. Orang kepala 7, kepala 8 berpikir masa depan, artinya dia masih muda. Tapi orang kepala 3, kepala 2 berpikir masa lalu terus, artinya dia sudah tua. Jadi bapak sekalian di sini masih muda atau sudah tua? Artinya masih muda semua, artinya kita harus benar-benar berpikir tentang masa depan, berpikir tentang agenda-agenda masa depan, dan kita menjadikan HMI sebagai organisasi yang transformatif, yang membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat. Sekali lagi, terima kasih, dan terima kasih Pak Gubernur yang sudah hadir pada kesempatan ini dan terus mensupport HMI, dan moga-moga Pak Gubernur juga nanti berkenan untuk bergabung di kepengurusan HMI mendatang.
Izinkan kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Jimli Asidiki beserta jajaran Pak Sekjen Dewan Pakar.